Halo, halo. Selamat datang kembali di podcast Pinteran. Sesi interogasi profesi kali ini mengundang narasumber. Kita ngobrol menggunakan fitur Instagram Live. Karena masih di masa pandemi, kita ngobrol via online dulu saja. Ini untuk menjelaskan kenapa ada jeda pada saat kami ngobrol karena koneksi. Juga ketika kita menjawab pertanyaan dari pendengar, juga ketika kita menyapa sejumlah teman dan pendengar kita yang menyaksikan Instagram Live. Semoga ini menjelaskan dan teman-teman tidak bingung. Begitu aja, selamat menikmati. Hai. Halo, Wi. Oke, gue taruh dulu HP-nya. Selamat datang, teman-teman. Selamat datang kembali di podcast Pinteran. Sesi hari ini adalah sesi kedua dari interogasi profesi. Hari ini kita akan ngobrol tentang dunia wedding planner, wedding organizer, dan juga tentang dunia mindfulness. Jadi kita kedatangan narasumber hari ini yaitu Kak Uwi, Duyana Wahyudi yang kerap disapa Uwi, yang profesinya cukup banyak. Salah duanya yang hari ini akan kita ngobrolin adalah tentang dunia wedding planner dan juga tentang mindfulness practitioner. Seperti itu, semoga obrolan hari ini bisa bermanfaat. Mungkin Kak Uwi bisa mengenalkan diri dulu ke teman-teman. Hai semuanya, nama gue Duyana Wahyudi, tapi biasa dipanggil dengan Uwi. Kakak kelasnya Oki dulu waktu kuliah, tapi ternyata pekerjaannya tidak sejalan ya, Ki. Sama-sama, saya Iya, juga. iya. Gue adalah co-founder dari iOrganizer, Wedding Planning and Organizing Services based on Jakarta. Udah dari 2010 berkarya sebagai wedding planner, kemudian 2017 mengambil sertifikasi sebagai Certified Marriage Facilitator from Prepare and Reach USA. Jadi memang kuliahnya psikologi, tapi kemudian fokusnya lebih banyak di relasi dan membantu untuk di dunia pernikahan. Oke, masih nyambung lah ya dengan Masih kuliah nyambung. psikologi. Ya. Oke, Setelah oke. 10 tahun ya, setelah 10 tahun baru berasa, oh ternyata nggak abnormal banget kok pekerjaan gue. Oke. Mungkin boleh diceritain nggak, Wi? Pertama-tama, kenapa tertarik di dunia wedding planner atau kenapa gue mau jadi wedding planner itu? Oke. Jadi tuh dari SMP sebenarnya gue udah pengen banget kuliah di Fakultas Psikologi. Dari SMP nih Ki, gue udah pengen banget. Oke. Gara-gara zaman dulu tuh kan ada chicken soup for the soul itu kan. Chicken soup. Ah, chicken soup for the soul itu. Gue ngerasa gila ya nih orang-orang yang kerjanya cuma dengerin orang curhat doang, bikin buku, kok bisa sukses gitu. Terus gue pikir, ini orang Oke. kerjanya apa sih gitu. Terus kayak, oh psikolog. Gue pikir, oh ternyata ada nih pekerjaan yang cuma dengerin orang curhat doang. Enak banget kerjaannya. Jadi mulai dari SMP tuh gue Oke. udah pengen untuk kuliah psikologi. Turns out begitu gue Hmm. masuk ke kuliahnya, gue baru sadar bahwa gue itu tidak bisa berada di emosi yang negatif. Jadi kalau ada orang curhat sama gue tuh biasanya Hmm. gue jadinya jauh lebih mendalami ceritanya. Kalau dia nangis gue lebih Hmm. sedih, kalau dia stres gue lebih kepikiran gitu. Terus Malah kan ke gue ambil bawah gitu klinis ya. kan dulu. Iya, dulu kan gue ngambil Hmm. klinis kan. Jadi ya lo tau lah Hmm. kisah-kisah yang diceritain kan ya trauma, ya depresi gitu. Nah akhirnya Ya. tuh pikir gue kayak wah it drags me down. Terus begitu udah Hmm. di perjalanan dari Semanggi ke Atma, ngobrol-ngobrol nih sama teman-teman kayak nanya, oh habis lulus lo pada mau ngapain, lanjut kuliah lagi atau enggak. Tiba-tiba tuh Hmm. gue terbersit, kayaknya enak ya kalau kerjaan itu adanya di emosi yang party aja gitu. Kayak ngurusin wedding Oke. enak kali ya. Kan orang kalau wedding tuh happy Oke. gitu. Nah, cuma Oke. cuma celetukan gitu doang aja Ki, kayak gue cuma mau Aha, cari aha. pekerjaan di mana gue tuh my end goal is to make people happy. Dan gue Mhm. dikelilingi dengan emosi yang positif. Karena tadi kan gue mikir kalau gue Mhm. berada di lingkungan yang negatif, gue lebih negatif. Berarti kan kalau gue ada di Mhm. lingkungan yang positif, gue lebih positif. As simple as that, yang Oke. kepikiran adalah wedding. Nah, mungkin celetukan gue menjadi doa, karena habis itu Mhm.
Nggak lama kemudian ada sepupu gue yang nelfon bilang dia mau nikah di Bali, Oke. tapi dia cancel Oke. weddingnya. Dia cancel WO-nya di sana karena kerjanya nggak sesuai standarnya dia lah. Terus dia bilang, Oke. Wih mau nggak bantuin Cici? Cici tahu kamu kan orangnya detail banget ya gitu. Bantuin deh di sini. Nanti kita ke Bali bareng-bareng. Gue padahal waktu itu belum cerita gue mau jadi WO, mau ngurusin wedding nggak. Terus gue pikir oh ya udah pengalaman pertama. Langsung di Bali pula kan the heaven of Iya. wedding gitu. Udah Luar gue bener-bener biasa. dari situ belajar DIY wedding kan mulai dari motongin undangan, nempelin mote-mote, rangkai bunga, semua tuh gue Hmm. pelajarin dan ternyata gue suka sama itu. Oke. One event lead to another, pulang ke sini ternyata ada juga sepupu gue yang lain yang menikah, terus minta tolong Hmm. bantuan. Ada temen yang nikah, minta tolong juga. Akhirnya gue iseng aja, ya udahlah, gue bikin kartu nama aja deh, nggak ada Hmm. salahnya kan gitu. Taruh kartu Untung banyak nama, sepupu ya. untung ya banyak sepupu. Untung banyak sepupu dan banyak teman-teman yang mau nikahannya tuh dijadiin uji coba gitu. Oke, oke, oke. Ya, jadi dari 2010 uji coba tidak sengaja itu sampai sekarang. Gitu. Berarti pertama kali 2010 ya, menangani yang wedding di Bali itu. Dari Sampai 2010. sekarang. Oke, tadi kan Uwi bilang, awalnya kenapa kepikiran untuk eh, memilih profesi wedding planner karena energi positif. Karena Ya. selama kuliah psikologi ngerasa kayaknya gue nggak bisa deh kalau dapetnya energi negatif. Nah, gimana nih selama menjalani begitu banyak wedding, bener gak dapetnya energi positif doang? Kalau dibilang energi positif doang, enggak. Tentunya gue juga mengalami emosi-emosi dan energi-energi negatif lah selama wedding. Cuma dari 10 tahun perjalanan ini dan mencoba berbagai macam pekerjaan lain tentunya selain wedding planner ini, gue menyadari bahwa kenapa selama 10 tahun ini gue bisa bertahan karena ini sesuai sama apa yang gue cari dalam pekerjaan Siki. Jadi Oke. ternyata dari semua pekerjaan itu yang bertahan sampai sekarang masih gue kerjain itu pekerjaan yang punya 3 hal. Yang pertama bisa gue kerjain pakai hati. Yang kedua bisa bikin otak gue mikir. Sama yang ketiga bisa isi kantong. Oke. Dan urutannya kayak gitu. Jadi pakai hati dulu, pakai otak, baru isi kantong. Nah, di Oke. dunia wedding ini gue merasa pekerjaannya sangat-sangat dari hati. Gue kalau ketemu sama klien nggak akan nanya lu mau bayar gue berapa. Walaupun mereka nanya ke gue price list itu berapa, tapi yang pertama kali gue pengen banget bantuin dia. Jadi awalnya itu dari keinginan untuk membantu. So I use my heart. Habis itu selama perjalanannya gue harus pakai otak gue kan. Oke, gue bikin plan A. Kalau nggak selesai, plan B. Kalau nggak berhasil, plan C. Sampai plan A, B, C, sampai Z mungkin ya. Jadi gue mikir. Jadi otak gue juga kepake. Ilmu-ilmu psikologi gue juga kepake. Kemudian ya isi kantong terakhir. Ya kalau misalnya memang rezeki, gue pikir nggak bakal kemana lah. Gitu. Emosi-emosi yang kemudian hadir selama wedding planning ini tidak semuanya mulus. Ada aja yang negatifnya. Tapi di otak gue berpikirnya bahwa tujuan gue akhirnya adalah membuat acara hari ini dikenang bahagia untuk klien gue. Buat guanya mungkin capek, buat guanya mungkin ada emosi-emosi yang negatif, tapi gue harap klien gue at the end of the day merasa bahwa this is the most beautiful day in their life lah. Atau ya hari yang membahagiakan lah buat mereka. Jadi intinya pakai hati, pakai otak, making money. Itu ya, 3 alasan atau 3 hal yang dikejar kenapa akhirnya 10 tahun ini ngejalanin ini dan cocok gitu ya di dunia wedding planner ini. Oke, luar biasa. Ini kayaknya lu sekaligus lagi pitching deh. Kayaknya gue bisa jadi klien nih. Kayaknya ngedengerinnya, wah boleh. Seru ya. Oke. Welcome.
tadi kan Uwi sempat bilang pertama karena kuliah psikologi, lalu kepikiran untuk nyari kerjaan yang mendapat energi positif. Lalu kalau nggak salah Uwi juga sempat ngambil S2 yang nggak berhubungan dengan psikologi ya? Bisnis. Ya, S2-nya bisnis. Terus gimana nih kalau Uwi disuruh ngelihat ke belakang, perjalanan studi sampai ke sekarang, pemilihan karir dan profesi, seberapa banyak sih bangku kuliah, baik S1 maupun S2, membantu profesi yang saat ini? Oke. Kalau dibilang kuliah itu membantu profesi yang sekarang atau enggak, yang gue bisa bilang adalah teman-temannya, networking-nya sangat membantu. Jadi kalau dibilang Oke. ilmunya membantu atau enggak, in a way iya, terutama psikologinya. Karena Mhm. banyak banget ilmu-ilmu di psikologi yang kemudian gue bisa pakai ketika ketemu sama klien. Mhm. Lagi cerita wedding planning, gue bisa konseling, gue bisa lihat kepribadiannya kayak gimana. Adalah yang bisa dipakai ilmunya. Kalau bisnis, ya namanya juga kerja sendiri ya. Jadi gue tetap merasa butuh lah ada ilmu-ilmu yang baku gitu. Mhm. Karena gue bikin bisnis ini bener-bener start from zero. Ya udah, cemplung aja gitu. Nggak ada hitung-hitungan bikin neraca lah, ngitung ini, ngitung itu nggak ada. Gue seneng, dapat duit, gue nggak tahu untung nggak tahu rugi, ya udah jalanin aja. Kemudian gue merasa bahwa kayaknya kalau ini benar-benar mau diseriusin jadi bisnis yang benar, gue butuh deh belajar. Makanya gue ambil S2-nya, ambil S2 bisnis. Networking-nya menurut gue lebih berguna buat bisnis ini karena klien-klien pertama sampai sekarang pun datangnya dari lingkungan kuliah. Jadi teman-teman kuliah yang kenal gue secara pribadi, kemudian mempercayakan hari bahagianya untuk gue bantu. Dari situ, dari mulut ke mulut, kemudian berlangsunglah sampai sekarang. Gue nggak kepikiran akan bisa ada di sini kalau misalnya tidak ada kepercayaan dari teman-teman kuliah gue dulu untuk mempercayakan hari pernikahannya sama gue sih. Oke, sip, sip. Paling mau nanya lebih detail terkait pekerjaan seorang wedding planner. Mungkin Hmm. ada teman-teman atau ya sebagian dari kita yang menganggap, ini seksi repot di wedding ya, yang yang bawa-bawa HT pas wedding. Emang hanya sebatas itu atau sebenarnya lebih besar lagi yang dilakukan oleh seorang wedding planner? Jadi wedding planner itu sebetulnya punya dua services. Yang satu wedding planner, yang satu wedding organizer. Jadi ada WP, ada WO nih. Oke. Kalau yang kelihatan kayak seksi repot, yang pakai HT segala macam itu biasanya WO-nya. Ya, WO itu yang bagian eksekusi. Jadi mungkin nih lo sama pacar lo merencanakan semuanya sendiri, mulai dari hubungin klien, hubungin vendor, hitung budget, ke pameran wedding segala macam itu kalian sendiri. Tapi kan di hari H kalian ada di panggung, nggak bisa ngitung piring, nggak bisa koordinasi sama vendor segala macam. Akhirnya butuh bantuan. Kalau zaman dulu banyak om, tante, sepupu, saudara yang bisa diminta bantuannya. Tapi kan makin ke sini pengantin-pengantin juga berasa bahwa saudara-saudara juga harusnya menikmatin dong, jangan sibuk. Maka muncullah nih bisnis baru, wedding organizer. Jadi Hmm. tugas kami adalah membantu kelancaran koordinasi antar vendor di hari H dari Oke. kontrak-kontrak yang sudah disepakati sama kliennya. Sementara kalau wedding planner itu bekerja dari sebelumnya. Jadi dari dilamar nih misalnya, itu udah kerja bareng wedding planner untuk membahas rencananya. Bukan cuma eksekusinya aja, tapi oke, kalian berdua, Oki maunya konsep weddingnya kayak apa? Pacarnya mau kayak apa? Ketemu nggak? Ya, jangan-jangan yang Hmm. satu mau princess banget, yang satu mau minimalis Hmm. banget gitu, nggak ketemu kan. Jadi dari konsepnya, dari budgetnya, dari pemilihan vendornya itu sudah dibantu, plus turun ke lapangannya, di eksekusinya juga iya.
Jadi kalau wedding planner itu kerjaannya mulai dari di balik layar sampai di depan panggung gitu. Oke. Seksi repot, iya seksi repot. Tapi gue sebenarnya lebih memandangnya sebagai kami tuh tim yang membantu. Kami siap Mhm. untuk membantu keluarga di hari H. Jadi pekerjaan apa aja, apapun yang kalian butuh bantu, kami siap gitu. Oke. Pokoknya segala hal yang berhubungan terkait wedding ini ya, mulai Ya. dari jauh-jauh hari Hmm. masih berupa konsep gitu ya, yang tadi Wi bilang mungkin mau konsepnya princess, mungkin mau konsepnya apa, dari situ mencarikan mungkin vendor-vendor yang cocok, venue Hmm. yang cocok, membantu mencarikan gitu ya sesuai dengan kebutuhan dan budget klien juga, sampai di hari H gitu ya, membantu semua urusan terkait wedding mulai dari mempelainya, keluarga, dan lain Yes. sebagainya gitu ya. Ya, tapi kalau karena dibilang membantu, tidak semua klien butuh dibantu dengan cara yang sama sih, Ki. Jadi ada Mhm. klien-klien yang mungkin ada klien-klien gue yang selama persiapan weddingnya ketemu sama gue tuh cuma 3 kali. Satu waktu kenalan, Oke. satu waktu Mhm. technical meeting, satu waktu hari H. Mhm. Ada Oke. klien-klien gue yang setiap minggu selama 1 tahun itu gue harus ketemu. Oke. Yang Ada yang lebih kayak banyak gitu. yang mana nih? Oh, yang lebih banyak tentu yang setiap minggu harus ketemu. Itu bisa bener-bener setiap Oke. minggu harus ketemu, dari makan pagi sampai makan malam harus ketemu sama gue. Ada yang kayak begitu. Ah, Tapi itu karena oke. memang kebutuhan untuk dibantunya berbeda. Jadi setiap klien itu punya tingkat kesulitan acara yang berbeda-beda, sehingga peran WO atau peran wedding planner juga beda-beda gitu. Jadi kalau misalnya ditanya uh, WO sama wedding planner tuh harganya berapa sih, kok lo bisa charge begitu? Jawabannya ya tergantung kerumitan acara dan sejauh mana kami membantu sebetulnya. Gitu sih. Mhm. Iya, Hintnya di karena situ yang lah, ada di hintnya di situ. bayangan, gue sih memang yang intens gitu ketemunya. Mungkin kalau nggak tiap minggu, mungkin sebulan bisa 2 kali, dan makin dekat Hmm, hari H mungkin makin sering gitu ya. ya. Makanya tadi agak shock juga ketika ngedenger Uwi nge-share cerita bahwa ada yang hanya ketemu 3 kali nih Iya ada. sebelum hari H. Terus Dan itu acaranya gimana? lancar-lancar aja. Lancar-lancar aja? Iya. Bener-bener lancar-lancar aja. Jadi Oke. klien gue yang ini memang dia ambil servicesnya WO. Jadi semuanya mereka mau siapin sendiri, tapi butuh Ah, dibantu oke. di hari H. Dan dari keluarga itu tipe keluarga yang mandiri. Jadi di hari H itu Mhm. keluarganya pun nggak suka tuh yang bener-bener didampingin. Biasanya kan gue selalu assign tim gue ada satu yang ngintilin keluarga perempuan, satu di keluarga laki-laki. In case ada apa-apa, mereka bisa ditanya. Nah, tipe klien gue Mhm. ini tuh, udahlah kalian ngurusin pengantinnya aja, om tante nggak usah diurusin gitu. Atau kalian ngurusin vendornya aja Ah. gitu, kita nggak usah diurusin. Kalian tinggal kasih tahu aja, kita perlu datang jam berapa, kita perlu ngapain, udah gitu aja. Nggak usah repot-repot ini itu. Jadi mereka justru risih sendiri kalau kita terlalu uh, ngintilin gitu. Sementara ada klien gue Mhm. yang lain, yang kalau gue nggak ada di dalam radius pandangannya dia, bisa panik luar biasa. Ada yang kayak begitu. Jadi gue menggunakan ilmu-ilmu psikologi gue dalam situasi Mhm. seperti ini nih. Gue ngeliat-liat Iya, dulu iya, iya. tipe orangnya kayak gimana, kebutuhan emosionalnya seperti apa yang bisa gue berikan untuk dia merasa tenang. Kalau satu, dia merasa tenang ketika gue dampingin, maka gue dampingin. Yang satu merasa lebih tenang, kalau gue biarin, maka gue biarin. Hmm, Gitu. oke, oke. Berarti ya menyesuaikan dengan kebutuhan Ya, klien ya, menyesuaikan karena dengan ada juga kebutuhan klien. klien yang memang nggak needy lah ya istilahnya. Ada klien yang Mm-mm, mm-mm. udah bahkan keluarganya juga nggak segitu butuh ya untuk dipandu, dikasih Ya, tahu ya. ini itunya. Oke, oke, luar biasa. Ini ada pertanyaan masuk Apa dari tuh? Kak Daniel, Koh Ya. Daniel. Nanya dong, kalau wedding planner, kalian propose budget dan lain-lain nggak sih? Atau Hmm. cuma klien, ajuin budget dan lain-lain, lalu kalian nyariin vendor? Soalnya dia bilang belum pernah pakai wedding planner. Iya,
Iya itu, Oke. padahal dia sering banget jadi best man nih setahu gue si Koh Daniel ini. Ini budget untuk wedding planner-nya atau budget untuk pernikahannya nih? Kayaknya untuk pernikahannya deh, lebih Oke. ke pernikahan secara general. Kalau untuk pernikahan, biasanya gue akan tanya ke klien. Pertama adalah budget yang mereka siapkan untuk pernikahan ini di range berapa, di kisaran berapa. Mhm. Jadi gue bisa ngira-ngira juga nih, apakah um, vendor-vendor yang nanti dipilih sesuai sama range-nya. Anggapannya gini deh, untuk orang-orang yang punya budget cuma 100 juta, sama orang yang punya budget, pilihan vendornya pasti berbeda, beda kelas. Oke. Gitu. Mhm. Ya beda kelas dong. Terus kalau misalnya ada yang bilang, ya kita sebenarnya punya 100 juta, tapi masih bisa lah nego-nego sampai 150 sampai 200 gitu. Itu juga Mhm. bisa beda. Jadi gue kemudian akan bermain di area budget yang mereka kasih. Bisa kayak gitu. Yang kedua, kalau misalnya mereka sama sekali clueless, gue sama sekali nggak tahu nih kisaran budget wedding tuh berapa. Gue kemudian biasa tanya, kira-kira tamu yang diundang mau berapa? Mhm. Misalnya nih, kayak tamu yang diundang 500 deh. 500 undangan ya, 500 orang gitu. Paling gampangnya sih sekarang itu jumlah undangan dikali 1 juta kalau di Jakarta. Itu Oke. untuk nikah di hotel, pakai catering, pakai semua, pakai dekor, pakai ini, pakai itu. Tapi itu bisa naik turun. Bisa naik turun nih, Mhm. bisa naik turun, bisa kurang dari situ, bisa lebih dari situ. Jadi Oke. bisa dikira-kira, bisa Mhm. masih bisa banget dikira-kira. Tapi yang rada susah adalah kalau case-nya gini, uh, maunya nikah di Jakarta, udah kasih Mhm. referensi semua dari Pinterest atau dari Insta Wedding segala macam itu, tapi dia tidak pernah ngecek rata-rata biaya pernikahan di Jakarta itu berapa. Pernah nih ada klien gue yang datang bilang gini, Ki, Mhm. Kak saya mau dong nikah, oke, tamunya berapa? 1.000, oke, budgetnya berapa? 60 juta Kak. Wow. Uh, hitungan begonya aja ya, Ki, hitungan begonya aja ya. Kalau satu orang, lu kasih makan apa misalnya 50.000 aja gitu ya, catering biasa nasi kotak gitu, Ah, 1.000 dikali 50.000 aja udah berapa, ya kan? Udah 50 juta sendiri. Nah, cuma buat terus makan aja itu. ya cuma buat makan doang. Padahal kalau misalnya lu pakai buffet atau misalnya pakai vendor catering itu minimal 100-150 ribu itu udah pasti keluar. Buat Iya, buffetnya betul. tambah lagi. Jadi Mhm. hitungan-hitungan yang kayak gitu kadang-kadang gue perlu share juga sih ke kliennya. Realistis nggak sih kalau misalnya lu mau ngundang segitu banyak dengan budget yang segitu. Hmm. Kalau misalnya lu tetap maksa, ya berarti perlu banyak banget pertimbangan atau perlu banyak banget pengorbanan nih, ada hal-hal yang mungkin nggak prioritas, lu harus cut down gitu. Kalau misalnya Hmm. mau menangin jumlah tamunya yang diundang gitu. Ya, oke. Ini semoga menjawab ya tadi pertanyaan Ya, Daniel, Kak Daniel. Jadi bisa dua cara, alurnya bisa biasa, mm-mm. biasa ditanya dulu ke klien. Kalian punya budget berapa? Lalu kalau misalnya Yes. kliennya agak clueless, ditanya kira-kira mau undangan berapa, biar lebih Hmm. bisa dibikin kasarnya lah. Kalau undangan 1.000, kira-kira berapa? Undangan 500, kira-kira berapa? Kurang lebih Ya. seperti itu. Tergantung kliennya juga. Tuh, Mm-mm. kalau teman-teman lain ada pertanyaan, boleh banget di kolom komentar. Kalau nggak ada, saya dulu yang tanya. Pada Boleh. momen-momen, pada momen-momen seperti apa, selama menjadi seorang wedding planner, Uwi mendapat kepuasan atau kebahagiaan tersendiri selama menjalani profesi ini? Yang paling bikin bahagia adalah begitu acara selesai, itu dapat pelukan hangat dari pengantin dan keluarganya. Dikasih terima Hmm. kasih, didoain. Pernah ada klien gue ya, Ki, sampai khusus Mhm. doain, yang bener-bener ngedoain gitu loh, kayak
makasih banget ya gitu. Dan sampai sekarang maksud gue, dia merasa bahwa gue benar-benar membantu dia bisa menikahkan anaknya dan dia bersyukur gitu. Nah, itu adalah kebahagiaan terbesar sih buat gue. Gue merasa gue bermakna buat hidup seseorang. At least hari itu. Setidaknya di momen itu, gue bisa menjadi seseorang yang membantu orang lain. Dan karena niatnya ngebantu, begitu orangnya merasa terbantu, berarti gue sudah merasa, oke, kerjaan gue ternyata ada gunanya. Dan itu bayaran terbesar sih yang bisa didapat kalau buat gue ya sebagai wedding planner. Oke, jadi ketika merasa mendapatkan feedback yang positif lah ya dari kliennya itu sendiri, mereka merasa benar-benar merasa terbantu, mereka mengucapkan terima kasih dan sampai mendoakan kita, itu sesuatu yang luar biasa banget ya, memberikan kepuasan. Oh, sama satu lagi, kalau setelah itu kita dianggap anak atau dianggap saudara sama mereka, dan itu benar-benar banyak kejadiannya. Oke. Sampai gimana tuh maksudnya dianggap anak tuh? Sampai bisa kayak ditelepon gitu, lagi di mana, tante lagi masak ini nih, kapan-kapan mampir ya gitu. Atau ya setiap kali misalnya gue ulang tahun atau ada acara apa, dia ngucapin, udah bukan masalah cuma ngebantuin sebuah acara doang, tapi personally lu involved in their family gitu. Jadi kalau misalnya mereka lagi ada acara, ketemu di mall deh misalnya lagi papasan gitu, bisa ayo makan bareng gitu, atau kayak diajak, bener-bener ya lu udah jadi keluarga gue lah, lu karena lu udah bantuin acara anak gue gitu. Segitu hangatnya, dan itu priceless lah Ki. Oke, ya, kebayang sih, ada bonding yang kuat banget ya dengan keluarga. Even bukan cuma mempelai, even keluarganya. Betul. Oke. Ini pertanyaan lagi dari Koh Daniel. Ini kayaknya udah siap-siap banget mau nikah nih Koh Daniel nih ya. Dari Kakak Daniel, ada parameter gak sih ketika melakukan recruiting tim, selain cuma ya karena gue kenal gitu tim untuk wedding planner atau wedding organizer-nya. Soalnya beberapa kali jadi best man, yoi mulai nge-flexing nih Koh Daniel. Iya tahu kamu sering jadi best man. Meskipun WO-nya mahal, tapi manner-nya tuh manner dari ininya ya, timnya ya, kurang baik. Jadinya kesian sama yang nikah gitu. Mungkin Uwi bisa sharing kalau di AI organizer sendiri bagaimana? Kalau di gue itu gue selalu senang bekerja dengan orang-orang yang gue kenal secara pribadi. Jadi awal-awalnya waktu gue mencari tim, itu gue mencari orang-orang yang cara kerjanya pertama mirip-mirip sama gue. Mirip-mirip dalam arti orang-orang yang kerjanya dari hati, bukan nanya gue dibayar berapa. Beda nih. Lo kalau misalnya mau kerja part-time di WO, tapi udah langsung nanya, nanti gajinya berapa ya kak? Atau nanti kerjanya kayak gimana ya? Gue biasanya itu dijadiin bahan pertimbangan untuk ya ntar dulu deh gitu. Kalau misalnya ada yang lain, gue akan pilih yang lain. Gue akan lebih nanya, lu kenapa sih pengen bantuin acara ini? Dari situ gue akan mulai bisa menggali tuh apa-apa aja. Dan setiap kali gue briefing tim, itu gue akan kasih tahu ekspektasi gue apa aja yang gue lakuin. Karena ketika lagi ketemu sama klien itu taunya gue Ki. Klien itu setiap hari ketika lagi konseling, ketika lagi ketemu vendor, itu ditemenin sama gue. Ketika hari H, mereka kan akan ketemu sama tim gue. Jadi gue ekspektasinya adalah tim gue harus bisa membawa value-nya gue ke hari H, sehingga klien gue tidak merasa bahwa hari H-nya diurus sama orang asing, bukan diurus sama UI. Jadi gue fokusin banget tuh. Gue bilang bahwa I ini tugasnya adalah membantu klien. Apapun yang mereka mau minta bantuannya, selama kita bisa, selama lu ada di situ, lu bantuin dulu.
mau diminta angkatin tas, mau diminta pindahin mobil, mau diminta beresin kamar, mau diminta bayarin makanan dulu. Selama lu bisa bantu, bantuin dulu. Tapi kalau lu ngerasa berat, mulai dari dengerin cerita aja ini lu udah ngerasa berat, maka pekerjaan ini bukan buat lo. Nah, ketika lagi briefing, itu juga gue akan kayak ngasih simulasi lah. Gue akan ngasih simulasi pekerjaan-pekerjaan yang mungkin banget akan dialami. Misalnya kayak masangin dasi, atau kayak waktu itu saya kayak ngangkatin kursi roda ke panggung. Hal-hal yang kayak begitu, lu ada hati nggak untuk bantu? Kalau lu nggak ada hati, so this job is not for you. Jadi dari gue seleksinya kayak begitu. Dan kalau misalnya gue lagi cari tim baru, gue biasanya akan minta ranger hitam gue, tim WO gue, untuk cari orang-orang yang mereka kenal bisa melakukan hal-hal yang ranger hitam gue lakuin. Jadi gue kan udah punya nih ranger hitam gue yang udah biasa kerja sama gue. Yeah. Nah, ranger hitam ini kemudian mencari orang-orang yang mereka rasa kenal nih, mereka rasa bisa nih gitu. Dan dari referensi itu kemudian biasanya gue coba. Kalau misalnya udah masuk, biasanya gue kasih pekerjaan-pekerjaan yang gampang-gampang dulu dan selalu didampingin. Jadi kalau tim baru biasanya jarang banget gue lepas sendiri. Harus selalu ada yang udah pernah nih. Jadi kalau misalnya kayak kejadian kayak tadi itu ada yang mannernya jelek atau segala macam, at least ada seniornya yang bisa bantuin. Atau at least ada gue yang bisa nalangin. Tapi habis itu biasanya kalau mannernya nggak bagus, langsung gue cut sih. Nggak lagi. Sip. Semoga ini menjawab ya ke pertanyaan Daniel tadi yang berdasarkan pengalamannya pernah memiliki pengalaman kurang enak dengan tim dari wedding organizer itu yang attitude-nya atau manner-nya kurang baik. Kalau menurut gue sih tadi kembali lagi ada keunikan dari seorang Uwi, pertama dari kuliah psikologinya yang mungkin bisa membantu untuk ngelihat orang yang sejalan atau punya manner dan punya hati ketika melakukan sesuatu yang akhirnya bisa direkrut menjadi tim di AI organizer. Kedua juga kembali lagi ke value utamanya tadi kan memang melakukan sesuatu yang dari hati, pakai otak, dan profit itu nomor ketiga. Selalu nomor ketiga. Jadi selama itu dipegang ya harusnya setiap yang dilakukan dalam rangkaian proses bisnis itu ya selalu mengacu ke sana. Dan itu yang tadi Uwi ceritain, makanya ketika memilih pun sangat berhati-hati. Gitu. Kita lanjut ke topik berikutnya. Ini berkaitan dengan pertanyaan yang masuk dari pacarku. Oh iya, betul. Tadi dia bertanya, tapi kita lanjut aja dulu. Gimana sih dampak pandemi? Ya kan kita berapa bulan belakangan masuk pandemi ke dalam profesi wedding planner ini. Dampaknya besar banget. Semua acara di-cancel karena kan tidak boleh ada kerumunan. Cara wedding adalah tempat berkerumun. Tempat berkerumun, makan bareng, cipika-cipiki, pokoknya semua yang COVID-19 tidak perbolehkan dilakukan di pernikahan gitu. Jadi mulai dari bulan Maret itu klien-klien gue udah pada mulai berpikir untuk postponing dan so far sih semuanya postpone atau ada yang cancel sampai akhir tahun. Ada beberapa yang klien-klien gue kan banyak juga yang kuliah atau kerja di luar negeri. Nah itu mereka juga nggak bisa pulang ke sini Ki. Jadi walaupun di sini PSBB udah dibuka, resepsi udah boleh, tapi kendalanya mereka masih belum bisa traveling ke sini. Jadi mereka memutuskan untuk kayaknya undur deh tahun depan. Jadi my business is shutting down for a while. Yang bisa dilakukan adalah menggunakan ilmu psikologiannya ini untuk kemudian menenangkan klien-klien gue bahwa walaupun acaranya ditunda, tapi cintanya jangan sampai hilang. Maksudnya ya masih bisa lah untuk hubungannya berjalan. Jangan sampai resepsinya batal, kemudian hubungannya juga batal. Gitu sih. Kalau mungkin yang dalam waktu nggak terlalu dekat gitu ya, mungkin akhir tahun, mungkin awal tahun depan, kalau misalnya ada yang lagi kebingungan mau merencanakan resepsi, tapi masa-masa seperti ini,
Kira-kira ada saran atau tips dari Uwi? Oke. Kemarin bulan Mei itu ada salah satu temen gue yang tetap melaksanakan pernikahannya sih, tapi memang hanya pemberkatannya aja. Jadi pemberkatan itu masih memungkinkan. Kalau di bulan Mei, Juni kemarin itu batasannya 10 orang dalam satu ruangan, tapi sekarang udah naik jadi 30 orang satu ruangan. Jadi ini boleh dicek aja lagi buat teman-teman yang mau merencanakan pernikahan, boleh dicek di tempat ibadahnya masing-masing, tempat rencananya nanti mau melakukan akad atau pemberkatan, ketentuannya gimana gitu. Walaupun pemerintah udah ada kayak kisi-kisi, tapi nggak pernah ada yang spesifik untuk membahas pernikahan gitu. Jadi sampai sekarang nggak ada. Jadi sekarang tuh vendor-vendor dan tempat-tempat ibadah ini ya bikin ketentuannya sendiri-sendiri aja. Jadi tuh masih memungkinkan kok untuk mengadakan akad atau pemberkatan. Yang mungkin lebih challenging adalah untuk mengadakan resepsi, karena perkumpulannya kan terjadi di resepsi. Nah, buat teman-teman, ini ada info, kalau misalnya kita mau mengadakan resepsi di gedung atau di restoran, yang diperbolehkan sejauh ini adalah 50% dari kapasitas tempatnya. Jadi kalau ballroom-nya kapasitas maksimalnya di 300, maka yang maksimal diperbolehkan adalah 150. Kenapa 150? Supaya bisa jaga jarak ketika lagi antri makanan, ketika lagi antri mau salaman atau segala macam. Kedua, itu tidak boleh ada makanan yang diambil bersama-sama gitu. Jadi kan kalau buffet itu satu sendok dipakai rame-rame. Sekarang beberapa hotel udah sistemnya mereka yang ngambilin, Ki. Jadi kita tunjuk nih, jadi mereka nanti pakai akrilik, di sebelah situnya tuh mbak-mbaknya gitu. Nanti mereka yang ngambilin. Nah, di kayak ujung di restoran antri, Padang lah ya. Ya, kayak di restoran Padang begitu. Jadi mereka ngambilin, ya udah, nanti diambil di akhir kita udah tinggal ngambil. Terus kayak pondokannya udah diporsi-porsiin, kita tinggal ambil. Intinya sih semua vendor sedang berusaha untuk adapting the new normal, mencari cara-cara untuk tetap bisa melakukan acara. Walaupun sebetulnya kalau misalnya nggak harus banget di tahun ini, gue sih pribadi menyarankan untuk ditunda aja dulu, karena tidak sedikit juga beberapa kasus di luar negeri dan di Indonesia yang habis resepsi pernikahan ketahuan ada kasus menyebar. Jangan sampai kan niatnya menikah itu mau bahagia, mau merayakan sesuatu yang dikenang lah untuk keluarga. Jangan sampai yang dikenang adalah gara-gara datang ke nikahan lu gue kena COVID gitu. Karena situasi kita di Indonesia masih sangat-sangat mengkhawatirkan sih buat gue ya. Kalau misalnya nggak harus banget gitu, nggak harus banget, dan keluarga juga bersedia untuk setidaknya menunda lebih lama lagi, coba dipikirin dulu aja untuk ditunda sebentar. Oke. Kedepannya, kira-kira mungkin setelah pandemi ini atau tahun depan, kira-kira ada tantangan apa ya yang akan dihadapi oleh industri wedding planner ini, dan kira-kira gimana mengatasinya? Yang akan tertantang tuh bukan cuma dari wedding planner sih, tapi semua vendor sekarang start from zero. Mau vendor yang udah punya nama, mau vendor yang baru mulai, sekarang semua mulai lagi dari awal. Karena sekarang orang tuh nggak punya duit. Mereka punya duit, jadi bukannya nggak nikah karena nggak punya modal, tapi memang nggak bisa nikah karena situasi tidak memungkinkan. Nah, ketika situasi memungkinkan, sekarang tuh mulai ada perubahan cara kita berinteraksi kan. Mulai dari virtual wedding, mulai dari intimate wedding, mulai dari nggak ngundang siapa-siapa gitu. Jadi kebiasaan-kebiasaan untuk bersilaturahmi dalam jumlah besar sekarang tuh udah mulai mengerucut, udah mulai jadi kecil. Jadi tantangannya adalah gimana kita bisa merubah cara kerja kita yang dulu, yang terbiasa untuk
mengatur kerumunan orang banyak sekarang menjadi menciptakan pesta yang se-intimate mungkin, pesta yang seberkesan mungkin dan seaman mungkin. Itu sih Ki, yang sekarang jadi PR banget adalah gimana caranya kita bisa bantu klien kita untuk menjaga keamanan dirinya dan keamanan tamu-tamunya ketika berpesta. Karena itu mau nggak mau menjadi tanggung jawab, apalagi buat wedding planner ya. Jadi apalagi buat wedding planner, wedding organizer yang mengkoordinasi semua vendor, jadi PR besar banget buat kita memastikan bahwa semua vendor sehat, semua vendor taat pada protokol kesehatan dan keamanannya, dan sebisa mungkin menjaga kedisiplinan tamu-tamu dan keluarga. Karena kita nggak mungkin ngomel-ngomelin orang kalau dia datang nggak pakai masker, atau dia nggak cuci tangan, atau apa. Semua kan sekarang balik lagi resiko sendiri ya. Tapi yang bisa kami lakukan adalah sebisa mungkin deh kita jagain. Sebisa mungkin kita jagain, sebisa mungkin kita ingetin. Kalaupun ada yang amit-amit kejadian, at least we try our best. Oke, thank you banget Uwi buat sharingnya. Tanpa terasa sudah 40 menit kita ngobrol tentang dunia wedding planner. Tapi memang ini sih yang dari awal pengen gue titik beratin dunia wedding planner, karena kan memang masih banyak mitos-mitos, kepercayaan yang salah kaprah lah orang terkait dunia wedding planner ini. Nah, kita sedikit beralih, kita sedikit ganti topik dari dunia wedding planner. Thank you juga tadi teman-teman yang udah nanya terkait wedding planner. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut terkait wedding planner, boleh banget follow Uwi di @dwiana_wahyudi. Bisa tanya-tanya, pasti Uwi sangat terbuka untuk membantu dan menjawab. Boleh. Siapa tahu kita ada yang mau jadi tim. Atau jadi klien. Boleh. Kita shifting dikit ya, Kak Uwi. Kan di judul juga di topik, selain menjadi seorang wedding planner, Kak Uwi itu juga menjadi seorang mindfulness practitioner. Nah, ini sesuatu yang mungkin ini apaan? Mungkin banyak orang yang masih belum paham. Jadi, mungkin Kak Uwi bisa ceritain apa itu seorang mindfulness practitioner. Walaupun namanya kesannya serius banget ya, mindfulness practitioner, tapi sesungguh-sungguhnya gue cuma orang biasa yang kebetulan berkenalan dengan dunia berkesadaran dari tahun 2008 dan merasa itu menjadi titik balik gue, dan mindfulness dan meditasi itu menyelamatkan hidup gue, like, literally. Kemudian gue memutuskan untuk sampai sekarang menjalankan praktek berkesadaran itu. Gue bukan guru, gue bukan pemuka agama, tapi kenapa disebut sebagai praktisi? Karena ya gue mencoba untuk mempraktekkan apa yang gue pelajari tentang mindfulness itu, dan kebetulan ada beberapa teman, beberapa organisasi yang suka manggil gue untuk sharing. Jadi terciptalah itu judul gitu, mindfulness practitioner. Padahal sebetulnya ya gue cuma orang biasa aja kok yang belajar tentang berkesadaran. Mungkin boleh flashback sedikit di tahun 2008 itu yang Uwi ceritain, sebuah titik balik sampai akhirnya bisa berkenalan dengan mindfulness atau berkesadaran ini, itu di mana dan belajar kemana, sama siapa? Oke. Jadi dari 2006 sampai 2008 itu gue terjebak dalam hubungan romantis yang sangat tidak sehat. Bahasa kerennya toxic relationship. Setidak sehat apa? Setidak sehat sampai mantan gue ini setiap kali ada masalah, dia mengancam mau bunuh diri. Dan bukan ancaman doang, tapi betul-betul dilakukan. Gitu. Dari 3 bulan pertama sebetulnya gue sudah merasa bahwa hubungan ini tidak sehat. Tapi karena ada ancaman-ancaman seperti itu, dan namanya juga anak muda, masih bucin, masih takut. Walaupun anak psikologi, tapi kan baru masuk banget gitu kan. Dan teman-teman gue tuh sebenarnya udah bilang, lu kok mau sih Wi sama dia tuh nggak banget gitu. Tapi kan kemudian ada gengsi ya, karena kayak enggak lah, dia baik sama gue. Akhirnya gue memutuskan untuk ya lanjut sampai di 2008 itu ada sebuah kejadian yang jadi titik balik.
Jadi gue tuh dari SMA memutuskan untuk berhenti melakukan kegiatan religius apapun, Ki. Jadi walaupun gue lahir Oke. di keluarga yang sangat religius, bokap nyokap gue agama Buddha, kemudian sering ke wihara dan segala macem, kakak-kakak gue memutuskan untuk jadi Katolik atas pilihan mereka sendiri juga. Nah, kemudian gue dikasih kesempatan dong untuk kamu boleh memutuskan mau agama apa, tapi berdasarkan pilihan hati. Nah, dari situ kemudian gue ngerasa, oh ya udah, gue nunggu aja gitu kan panggilannya kemana nih. Jadi gue nggak ke wihara, gue nggak ke gereja. Ya kalau misalnya ada teman gue ngajak mana, gue ikut apa. Sampai pas kuliah di 2008 itu, nyokap gue malam-malam telepon bilang ada seorang biksu nih dari Thailand datang ke Indonesia, mau diundang ceramah di sebuah wihara di perkampungan gitulah. Dan di sana tuh nggak ada yang bisa ngomong bahasa Inggris. Sementara si biksu ini orang Thailand bisanya ngomong bahasa Inggris. Terus ya kan gue bilang, Mam, gue tuh udah lama banget loh tidak berlatih keagamaan. Kayak dosa banget gak sih kalau gue tiba-tiba nerjemahin ceramah dari seorang biksu yang orang asing gitu. Gue ngerasa waktu itu kayak gue bakal takut dosa banget nih. Cuman nyokap gue bilang, ya Hui orang Thailand juga bahasa Inggrisnya gak bakal susah-susah lah, bisa lah gitu. Hui jelasin aja. Yang dijelasin juga orang kampung, Hui bahasanya gampang-gampang aja gitu. Nah, long story short, akhirnya gue mengiyakan. Kemudian yang membuat berbeda dari semua ceramah-ceramah atau semua kegiatan keagamaan yang selama ini gue ikutin adalah ternyata hari itu dari 1,5 jam sesinya 45 menit itu meditasi. Sementara kalau sebelum-sebelumnya yang gue tahu di wihara-wihara gue, meditasi tuh paling mentok 5 menit. 3-5 menit tuh udah selesai gitu. Jadi gue ngerasa kok ini beda ya, kok karena gue sambil nerjemahin, jadi gue mau nggak mau kan ngikutin, oke, tarik nafas, keluar nafas, apa-apa gitu. Dan di akhir 45 menit meditasi itu gue baru ngeh, oh ternyata ada cara ini, oh ternyata ada praktek seperti ini, kok gue selama ini kemana aja gitu. Nah dari situ kemudian si biksu ini minta gue untuk bantu dia terjemahin ceramahnya sambil dia belajar bahasa Indonesia juga. Pelan-pelan dari situ gue belajar tentang berkesadaran, belajar tentang mindfulness, gue belajar memproses juga apa yang terjadi sama hubungan gue selama 2 tahun ke belakang. Hingga akhirnya di suatu hari masih bertengkar sama mantan gue yang itu. Gue inget banget di hari itu, hari Minggu, dia ngancam-ngancam mau bunuh diri lagi. Dan gue bisa bilang kayak gini, oke, kalau kamu memang memutuskan mau mati, aku gak bisa apa-apa. Yang bisa aku lakuin adalah habis ini aku mau ke wihara, aku akan doain kamu. I will pray very hard for you supaya kamu tenang. Gitu. Tapi aku udah gak bisa jagain kamu lagi karena ya udah nyawa kamu gitu. Udah habis itu gue tutup teleponnya, gue telepon nyokapnya untuk ngasih warning lah kalau misalnya anaknya mau melakukan apa segala macam gitu. Jadi udah gue pergi ke wihara dan orangnya masih hidup sampai sekarang gitu. Alhamdulillah. Tapi dari situ titik baliknya adalah gue akhirnya bisa melakukan sesuatu untuk kebahagiaan gue sendiri. Bahwa gue tidak lagi mencari sumber kebahagiaan itu dari relasi gue dengan orang lain, bahwa gue kemudian bisa berkenalan, bisa berkaca dengan segala macam kekurangan yang gue punya dan merasa bahwa ya udah, lu nggak apa-apa gitu. Pernah ada kejadian yang kayak begitu-begitu, tapi ya udah kita nggak apa-apa kok gitu. Kita bisa untuk hidup seperti ini dan kita bisa bahagia dengan apa yang kita miliki sekarang. Gitu. Itu sebetulnya jadi titik balik banget dan sampai sekarang kemudian gue merasa bahwa dengan praktek berkesadaran ini, dengan semua kerjaan yang gue lakukan juga gue berusaha untuk mempraktekkan mindfulness ini, gue merasa jauh lebih tenang sih hidupnya. Oke. Jadi kalau boleh dirangkum, kisah Uwe itu pernah mengalami suatu ya masalah lah ya, suatu
tantangan berat di dalam hidup, Mm-mm. lalu secara tidak sengaja akhirnya bertemu dengan seorang biksu yang akhirnya Uwi berinteraksi, lalu belajar sesuatu, dan akhirnya itu menjadi titik balik kehidupan dari seorang Uwi. Gitu ya. Temen gue juga ada yang seperti ini, namanya Stephen Strange, dikenal dengan Doctor Strange. Doctor Strange. Enggak kok, Kurang tapi lebih kisahnya mirip gue ya. nggak kayak gitu kok. Gue nggak bisa melakukan apa-apa time traveling gitu-gitu. Gue nggak bisa kok. Disclaimer dulu nih sebelum tiba-tiba ada yang minta gue untuk melakukan apa-apa gitu, nggak, gue nggak bisa. Bercanda. Oke, mungkin karena keterbatasan durasi, satu pertanyaan terakhir Hmm. terkait mindfulness. Hmm. Kira-kira apa yang bisa menjadi manfaat buat orang ketika orang itu belajar atau mencoba mempraktikkan mindfulness ini? Apa sih yang bisa didapat oleh orang-orang? Yang bisa didapat adalah berkenalan dengan diri pribadi yang sesungguhnya. Kadang-kadang tuh Hmm. kita sibuk untuk mencari jati diri kita keluar. Mencoba karir A, mencoba karir B, mencoba pacaran sama si A, mencoba pacaran sama si B, pergi ke Eropa, pergi kemana, kita sibuk untuk mencari sesuatu yang di luar. Padahal Hmm. namanya bahagia itu adanya di dalam. Orang-orang tuh Oke. mau bahagia, orang-orang tuh mau tenang, tapi prakteknya mereka menjauhkan diri dari kebahagiaan dan ketenangan itu. Mereka sibuk, mereka tidak tenang, mereka pikirannya tuh kacau. Kita selalu bilang clouded mind. Pikirannya tuh buram. Dan tidak pernah punya keberanian untuk ngambil lap, bersihin kacanya. Karena kadang-kadang kita takut untuk Hmm. melihat apa yang ada di balik kaca itu. Ketakutan kita, semua trauma kita, semua kesedihan kita, itu yang banyak orang nggak berani. Nah, dengan mindfulness itu sebetulnya kita diajarkan untuk berani duduk diam di saat ini, merasakan apa yang terjadi saat ini, dan merasakan apa yang betul-betul dirasa saat ini. Bukan untuk mengabaikan semua pengalaman masa lalu, tapi betul-betul menyadari apa yang terjadi saat ini. Dan kalau di bahasa Inggris, masa kini kan disebut present moment. Ini adalah hadiah untuk kita, karena apa yang terjadi di masa lalu udah nggak bisa diapa-apain lagi. Apa yang terjadi di masa depan udah nggak bakal bisa kita prediksi, karena semua tergantung apa yang kita lakuin sekarang. Maka untuk orang-orang yang melatih berkesadaran, mereka akan bisa hidup lebih bermakna karena mereka betul-betul hidup di masa kini. Dan itu yang gue alami, menjadi lebih tidak khawatir karena kita berusaha untuk menikmati apa yang ada di depan mata, apa yang ada dalam kuasa kita saat ini. Oke. Jadi dengan belajar dan mempraktikkan mindfulness, orang bisa lebih mengenal diri sendiri, bisa lebih berdamai dengan dirinya, mendapatkan ketenangan, bahkan bisa mencari sumber kebahagiaan dari internal, dari dalam dirinya ya. Tuh. Kurang lebih seperti itu. Thank you banget, Uwi, untuk 1 jam yang luar biasa ini sharingnya. Terima kasih juga teman-teman yang sudah menonton dan bertanya. Jadi sepanjang 1 jam ini, Uwi tadi sudah cerita tentang dunia wedding planner, mulai dari kenapa, tertarik ke sana, tantangannya gimana, saat-saat berkesannya seperti apa, lalu juga tentang dunia mindfulness, latar belakang kenapa Uwi bisa berkenalan, bersentuhan dengan dunia mindfulness, sampai apa sih yang bisa kita dapat ketika kita mempelajari dan mempraktikkan mindfulness. Gitu. Thank you banget buat Uwi yang udah mau sharing hari ini. Thank you banget juga buat semua teman-teman yang sudah mendengarkan hari ini dan juga bertanya. Sesi berikutnya di podcast Pinteran di Jumat ini malam jam 8 kita akan ngobrol seputar guru BK di sekolah. Penting nggak sih? Kenapa penting dan apa aja yang dilakukan oleh seorang guru BK bersama dengan Grace, seorang guru BK di Santa Ursula. Seperti itu, jangan lupa untuk follow Instagram dan YouTube podcast Pinteran. Juga kalau mau nanya lebih lanjut terkait wedding dan juga mindfulness bisa follow Uwi atau Duyana Wahyudi. Gitu aja.
Terima kasih banyak, stay healthy dan stay happy. Dadah, Thank thank you you, banget, Ki. Wi. Bye-bye.